Mitra bisnis, tim hukum Amin dan Ganjar Mahfud mengajukan gugatan Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Keduanya mengungkapkan banyak kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif atau TSM dalam Pilpres kali ini. Nah, apa komentar Anda mengenai gugatan Pilpres ke MK ini? Silakan komentar di 633-9160 atau di WhatsApp call ya 0816249924. Kita itu masalah DPT 50 juta itu loh. Itu kan jadi berita itu kan dari awalnya tuh. Itu masa cuman pilihan presiden tok, yang lainnya nggak dicoblos gitu. Itu tanda tanya. Ini ya sekali lagi saya lari ini ke ini juga nih ya. Gimana ya, kita kalau umat beragama bersikap jujur lah. Jujur lah wahai para pemimpin tuh. Indonesia ini boleh kemana nanti kalau kita nggak jujur. Itu saja dari saya. Ya, seperti yang pernah dikatakan oleh Pak Mahfud dulu ya, kalau yang kalah ini pasti nggak percaya terus protes, dan memang kejadian sekarang. Terus kemudian yang kedua adalah ini kan Sirekap nih buatannya Indonesia nih, buatan ITB. Mungkin nanti kalau memang kecurangannya dari yang input data ya, karena kalau kita lihat di pelaksanaan hari H pemilu itu saksinya ada dari masing-masing, terus ada Bawaslu juga. Jadi kesalahannya itu di mana? Karena di tiap-tiap daerah, di tiap-tiap TPS itu sudah ada saksinya, sudah ada semua pihak ikut serta gitu ya, kok bisa ada kecurangan salah. Nah, ini yang perlu dicermati. Dan yang ketiga, memang hasilnya itu beda jauh ya, antara nomor 1 plus nomor 3 sama nomor 2 ditambahkan masih kalah nomor 1 plus nomor 3. Jadi kalau memang ada bukti yang benar, terus kemudian ada videonya juga, terus tahu yang melakukan kesalahan siapa, ya itu pantas dihukum. Nggak bisa dihukum berat juga kalau memang suaranya bedanya jauh. Dan yang kedua memang yang di legislatif ini juga ya, selain di Pilpres juga di legislatif ada yang bisa nambahkan 0, terus kemudian ada yang katanya bisa memindahkan suara. Nah, itu dicari itu uangnya, karena di situ pasti orangnya itu terima uang dari pihak yang diuntungkan. Itu aja. Dan hasilnya Indonesia bagus, pemilunya damai, kemarin diumumin KPU juga bagus, demo-demonya masih jalan, dan Indonesia tetap tenang, Jakarta juga tenang. Terima kasih. Ini kita, saya rasa para pendengar sama orang kebanyakan itu lupa sama kemajuan teknologi. Ada kemarin di kasusnya si Ahok itu yang bilang Jokowi nggak bisa kerja kan ya. Itu kalau nggak salah itu pakai artificial intelligence itu, jadi seolah-olah yang tidak terjadi gitu. Ada yang dilupain. Saya rasa ada kontraktor dari luar juga ya pakai artificial intelligence. Nggak tahu gimana caranya ya kan. Yang pasti yang satu punya tim IT canggih, yang lain kayaknya nggak terlalu. Kayaknya nggak ada yang pakai tim IT. Ada tuh. Tinggal dicari aja di paslon yang mana. Ya, terima kasih ya. Saya mau bilang begini, kan gugatan ke MK itu terbuka mulai dari tanggal 14 perhitungan hasil Pileg dan Pilpres. Semua tahu bahwa sampai ke tingkat TPS ada saksi, naik ke kecamatan ada saksi, sampai ke atas. Jadi kalau sistem itu kita abaikan, pakai manual, semua dilindungi undang-undang, tidak harus sirekap atau segala macam itu. Dan di KPU sendiri pun ada saksi setiap parpol yang mewakili situ. Gak perlu bilang curang-curang apa segala macam, langsung aja bawa ke Bawaslu, KPU sebelum ke MK. Tapi yang kita dengar apa? Sebelum hari penusukan pun curang itu sudah didengungkan. Keributan dinasti segala macam itu pun sudah didengungkan. Padahal kita tahu Gibran itu bapaknya nggak punya partai, otoritas partai untuk masukkan dia, memanggil dia. Banyak kandidat seperti Erick Thohir, seperti Ridwan Kamil punya suara, nggak diambil tuh.
sama Gerindra. Jadi dari awal itu ini memang skenarionya mau dibikin ribut. Dan ada oknum-oknum yang diuntungkan, terutama lawyer. Ya, diuntungkan untuk keributan ini semua. Kalau saya lihat begitu. Peristiwa 2019 itu berbedanya 1%. Digulirkan ke MK. Ini jauh, 16% atau 25% dan 50%. Sampai mau memakzulkan Jokowi. Aneh kan? Jauh jaraknya. Jadi saya pikir yang mayoritas memenangkan ini, yang milih pemenang sekarang ini, kita fokus aja bangun negara ini. Kerja. Terima kasih. Dipertontonkan lagi ya dengan pemilihan Carut Marut ini. Ya memang itu udah jalurnya lah ke MK, karena pengadilan yang paling tinggi, konstitusi, ya jelaskan yang tidak konstitusi di sana lah keputusannya. Mudah-mudahan hakimnya juga itu akan berpihak kepada kebenaran, bukan kepada yang bayar. Jadi kembali lagi 0103 dia mengajukan, siap, oke. Tapi saya dengar di media kaca ini katanya 02 juga dia bilang korban, ya sudah lengkap, dia punya bukti-buktinya juga 02 lengkap sudah 1, 2, 3 nanti dibuka semua di MK itu, dicari ya siapa itu kompolnya itu, siapa segelintir manusia ini yang bisa mengobok-obok demokrasi kita ini. Jadi sudah lengkap berarti 1, 3 mengajukan, 02 katanya mereka juga jadi korban dan mereka punya bukti-bukti, ya dibongkar semuanya nanti di MK itu, semuanya 1, 2, 3 bongkar semua itu kebusukan itu. Jadi nanti kelihatan itu siapa yang bermain ini, yang rusak-rusak demokrasi kita dengan segelintir manusianya ini. Jadi begitu, itu yang sudah terbaik lah. Jadi kedaulatan rakyat ini di tangan rakyat, memang benar-benar kedaulatan rakyat ini harus dikedepankan, bukan segelintir manusia yang berkuasa. Ini bukan kerajaan. Kita contoh saja kalau kerajaan Sultan Hamengkubuwono, lihat humble orangnya, tenang, sejuk. Ya, ini kita negara republik. Kedaulatan adalah di tangan rakyat. Jadi rakyat yang berkuasa. Begitu saja, Pak Hadi. Assalamualaikum. Ini sebetulnya ini bagus ya proses yang akan ke MK itu. Paling tidak nanti kan ini kan proses demokrasi ya. Indonesia ini kalau dibilang demokrasi kan masih belum lama, kita baru dari era reformasi itu 98. Sebelumnya kita 32 tahun di bawah Pak Harto otoritarian. Jadi umur usia kita demokrasi ini belum ada 50 tahun, kalau saya pikir baru sekian tahun, kira-kira 30 tahunan ya. Jadi ada bagusnya kalau nanti dibuka di sana, terus kemudian nanti apa selanjutnya ya, ketentuan-ketentuan untuk pilpres yang akan datang itu seperti umpamanya presiden kan saat ini kan diberikan keleluasaan ya. Sebagai incumbent boleh menggunakan ini, menggunakan itu, bansos dan sebagainya. Terus kemudian sekarang termasuk juga sudah tidak akan menjabat pun juga bisa membantu partai yang lain dan sebagainya. Jadi saya pikir perlu ada aturan baru nanti, umpamanya ada larangan untuk tidak memberikan bansos selama pemilu, kemudian presiden harus berdiri di atas semua partai, tidak boleh memihak. Ya ini gimana kalau presiden ikut campur, umpama ini kan dugaannya begitu ya, sehingga proses pemilihan presiden ini Pak Prabowo sangat diuntungkan. Ini kan ke depan pun kalau ini peraturan undang-undang ini tidak dirubah, ya sudah, yang katanya ASN dilibatkan, katanya Polri dilibatkan, katanya militer dilibatkan. Jadi gimana itu peraturan seperti itu ya pasti terus ke depan pun orang yang dipihak oleh presiden memiliki kesempatan untuk menang itu sangat besar. Ya kan kemarin kan Pak Ganjar kan sudah didukung ya sama Pak Jokowi. Pak Jokowi hadir di rapat nasionalnya Demokrasi Perjuangan PDIP. Dan Pak Ganjar sudah senyum-senyum, terus Pak Ganjar sudah disuruh bikin program sama Pak Jokowi. Tiba-tiba Pak Jokowi belok kanan atau belok kiri tanpa sen itu kan. Iya sudah, akhirnya seperti itu. Seandainya kemarin Pak Jokowi memihak Pak Ganjar, kan lagi-lagi seorang presiden itu menguntungkan salah satu partai. Nah ini sekarang bagaimana ke depan itu agar presiden itu betul-betul tidak ada kewenangannya di dalam keikutsertaan pilpres. Ini seharusnya dirumuskan nanti oleh DPR itu. Karena kalau tidak, hanya seperti ini terus,
fungsi presiden ini akan menjadi penentu siapa calon presiden berikutnya. Demikian komentar saya. Kalau menurut saya lihat ya itu kan kondisinya bahwa mereka mengajukan ke MK nggak ada masalah, boleh-boleh saja. Nah disitulah akan terbuka siapa yang sebenarnya curang, apakah benar mereka memiliki data-data tersebut. Selanjutnya kalau namanya sudah kalah ya pasti nggak puas. Kalau mereka menang mungkin ini tidak akan terjadi. Saya lihat sih banyak di antara mereka cuma mengatakan kecurangan, tapi sekarang mereka sih harus punya bukti yang nyata mengatakan kecurangan. Kalau tidak, ya percuma. Selanjutnya kalau saya lihat Pak Jokowi masalah mendukung siapapun itu ya Ganjar saja sudah menilai Pak Jokowi punya kinerja jelek. Bagaimana Pak Jokowi bisa membantu mendukung Ganjar? Masa Ganjar menilai Jokowi dengan skor yang sangat jelek katanya. Nah, kondisi itu yang kita melihat sekarang. Dan kalau saya lihat apapun yang mereka lakukan, ya bisa saja nanti seperti juga mau pemilu ulang atau seperti gimana? Apakah siap untuk mengadakan pemilu ulang dalam arti kata keseluruhan pilpres dan pemilihan caleg-caleg DPRD segala macam DPR? Kalau siap mereka, jika seandainya suara-suara mereka kembali jeblok, siapa lagi yang mengalahkan? Jadi gini Mbak, pemetaan dari suara-suara yang seperti tadi dijelaskan, saya juga setuju sih, harus dengan data dan sesuatu yang akurat ya. Jangan seperti saya lihat tayangan di medsos kemarin dari orang yang menyatakan ke KPU tapi nggak ada dasarnya, siapa yang melakukan penggelembungan tidak tahu, siapa yang dirugikan tidak tahu, jawabannya tidak tahu, jadi akhirnya diputuskan untuk dicabut segala komplain-komplain seperti itu. Jadi itu jelas harus ada data yang akurat. Walaupun menang, walaupun kalah harus ada data akurat di mana bukti kecurangannya itu harus dijabarkan jadi satu pemetaan yang baik gitu loh, sehingga bisa dibuktikan dalam rapat MK gitu. Kalau tidak ya hanya omong biasa-biasa saja ya tidak bisa diterima, itu harus ada data akurat gitu loh. Jadi kalau dibilang pemilu akan diulang ya saya kira nggak mungkin ya. Bagaimana dengan pemilih caleg yang sudah dipilih gitu loh, apakah diulang aja apa hanya pemilu pilpresnya? Ini kan nggak mungkin, saya kira nggak mungkin lah. Jadi artinya kalau memang melakukan komplain silakan ke Mahkamah Konstitusi dengan data yang akurat. Terima kasih. Kan semua di waktu pemilihan itu kan semua ada wakil-wakil yang dipercaya, semua dari partai-partai. Kalau sudah ada kecurangan, wakilnya itu yang dilapor harusnya ke KPK. Itu bukannya yang menang, itu aja. Iya. Kalau menurut saya gini ya, untuk ini ya, TSN ya, sebenarnya sih menurut saya untuk MK itu yang ranahnya MK untuk dalam konteks pemilu ya, itu ke sengketa selisih hasil pemilihan umum. Jadi selisih hasil pemilu. Tapi kalau masuk ke dugaan kecurangan yang bersifat TSN itu menyangkut tahapan proses pemilu, ya kan? Dan itu menjadi ranahnya Bawaslu, ya. Jadi kalau misalkan dalam hal ini Bawaslu mengatakan bahwa tidak terbukti terjadinya kecurangan secara TSN, itu artinya upaya ke MK itu tidak akan efektif. Kalau menurut saya tidak akan efektif. Sedangkan kalau kita lihat selisih suara antara 02 dengan 01 dan 02 dengan 03 ini kan sangat jauh. Jadi yang diupayakan saat ini sama 01 dan 03 itu adalah mereka ingin pemilu ulang. Bukan kepada selisih suaranya, tapi ingin pemilu ulang, ya kan gitu. Dan itu bukan hal yang mudah, kan? Untuk pembuktian TSN itu juga harus memenuhi unsur formil dan material, ya kan? Dan di situ TSN-nya semuanya terpenuhi. Nggak bisa misalkan ada suatu kecamatan misalkan atau satu tempat gitu terjadi secara terstruktur misalkan kecurangan, tapi di situ dilihat sistematisnya terpenuhi nggak, unsur masifnya terpenuhi nggak. Kalau enggak, ya nggak bisa.
nggak masuk PSN gitu. Jadi saya rasa di sini ya, ini kan demokrasi ya, kan aja ya kalau mau berupaya untuk ke MK. Tapi bagi saya rasa itu nggak akan efektif dan nggak akan ada hasil apa-apa. Mohon maaf. Ya, ini bukan masalah politik, ini bukan masalah tadi salah dibenerin, bener disalahin. Ini perkara bagaimana yang kelihatannya salah, gimana dibenerin, ya. Yang nggak tahu benar apa salah, gimana supaya kelihatan benar. Dua paslon yang mengajukan gugatan, mereka pun juga sudah tahu ujungnya bakal bagaimana. Namun kalau diam aja, kan juga nggak enak sama pendukung. Kok udah kalah, kok diam aja, ya gitu kan. Nah, mereka juga harus, drama harus tetap jalan, Pak. Supaya tunjukkan, kita nggak diam, kita ajukan gugatan, meskipun tahu ujungnya bagaimana. Yang penting kan di mata para pendukung, kita sudah berusaha, ya kan? Nah, ini kan supaya jaga juga, masih ada waktu lagi nanti kan, 5 tahun lagi. Kalau 5 tahun, kalau 10 ya 10, masih ada waktu, Pak. Masih sehat kok, gitu kan? Nah, jadi saya bilang politik ini kita ya masyarakat dah ikutin aja. Kita lihat aja, Pak, nanti Pak ujungnya, Pak. Perlu diketahui ya bahwa 3 paslon ini memang ya sama-sama melakukan kecurangan, ya kan. Ketiga paslon ini juga sama-sama membagi uang, ya kan. Jadi ini sudah clear, Pak. Artinya kalau dibikin skor tuh satu sama semua, jadi jangan dibahas lagi, kan begitu kan. Itu fakta, Pak. Fakta, bukan hoax, itu fakta. Jadi jangan coba-coba yang ada orang yang coba-coba ingin, wah ini partai gue lebih suci nih. Enggak lah, itu bullshit semua. Ya kan? Yang perlu diawasin nih ya, yang orang-orang pada mau ejakulasi nih ya. Jadi paslon 1, paslon 3 supaya melakukan pemilihan ulang itu mau ejakulasi, Pak. Ejakulasi apa? Ya mau negara ini supaya bisa menjadi negara Arab dan istilahnya Islam ya. Saya tidak rela gitu negara saya itu jadi diacak-acak ya, sama dari terjadi Arabisasi di mana-mana ya. Itu yang harus kita waspadain. Kenapa sudah jaraknya sudah jauh, ngapain kayak gitu? Jangan istilahnya ada curang, ada uang, semuanya juga sama, pakai duit, pakai curang. Jadi itu udah clear, jangan diotak-atik lagi. Tapi ya saya kira sih Mas Anies sih udah tahu sebentar lagi nama dia pelan-pelan akan semakin hilang. Jadi mumpung masih ada waktu, biar dia ngajuin lah ke MK supaya masih ada kesempatan diliput sama media kali itu. Kalau yang sebelahnya itu kan pinter sekali. Walaupun tinggi tubuhnya segitu, tapi otaknya pinter itu. Katanya habis kali ini di tangan beliau berhasil meraup suara begitu banyak untuk partai. Ya kan, pinter itu Pak Muhaimin itu. Tapi pinter sebentar lagi juga kayak Nasdem dia. Apa dia? Pilih inilah kan politik ya toh. Dan menurut saya Pilpres kali inilah sesungguhnya politik. Strategi apapun bisa dilakukan, yang penting tidak terjadi perpecahan di akar rumput. Kalau yang di tingkat atas itu biarin aja ribut-ribut, habis itu suka ngopi bareng. Bukan seperti kita di sini radio, ntar kan kita juga ngopi bareng itu. Tetapi oke lah, beliau Pak Anies mau ke MK ya monggo-monggo aja, daripada ribut-ribut angket terus menerus, entah yang fraksi, entah yang partai bilang terserah anggota juga nggak ada instruksi dari ketua. Ya udah, angket bubar ya, biar aja MK lah, biar seru-seru ini masih ada ya sedikit lagi lah. Habis ini semua udah kembali ke semula. Betul. Ya kan, nanti bulan Oktober udah dilantik. Paling kita seru-seruan lagi nanti sama pilkada. Betul, Pak. DKI seru deh. Kemarin kan ada tema itu kan, DKI siapa ya? Iya, betul. Tapi belum ada calon, Pak.
Nah, saya usul nih, saya usul kepada partai-partai nih, biar DKI itu, biar dibuat itu rematch antara Basuki Cahayapurnama, Anies, sama Sandiaga Uno. Seru itu, bro. Kalau sampai itu terjadi, bro, itu kita pasang itu, bro. Saluan itu, bro. Itu Singapura juga pasang itu, daripada Hong Kong pacuan kuda, mendingan ikut pasang gini, seru, bro. Kita usulin ke partai, bro. Kita usulin ke partai aja, partai supaya 3 calon ini muncul lagi. Kita lihat request yang benar. Karena dulu kan kita tahu itu kan banyak unsur-unsur SARA di dalam kan. Terjadi lagi, bro. Kira-kira gitu. Kalau gitu, tolong bantu gue hubungin Ibu Mega. Pak Prabowo. Kalau PKS sih udah pasti usung Pak Anies. Soalnya PKS kan lihat ini sekali ini DKI kan rumahnya suara Pak Anies kan. Gila-gila DKI suruh kita kok. Tapi kita nggak selesai-selesai. Gitu aja tuh. Terima kasih. Ya, nama juga pesta demokrasi. Kalau pesta kan harus rame. Biarkan aja mereka masuk ke MK. Berarti duitnya masih ada dia. Supaya dikuras habis lah. Habisin aja sekalian. Ya, emang gampang mengulang pemilu. Emang modalnya dari mana? Emang dia bisa modalin. Itu Bang Bewok aja udah angkat tangan kok. Itu kan ini dalangnya di bawah sono yang 01. Sementara yang 03 itu anaknya aja udah kebingungan. Jangan-jangan suaminya dikunci kali itu terlibat apa namanya BTS. Jadi udah ada kunciannya sebetulnya. Jadi ini cucung yang masih punya modal, yang punya masih duit, biarkan aja. Dia sampai dikuras, sampai tinggal kolor doang dia. Jadi ya kita menunggu aja dramanya. Sampai di mana duitnya dia. Saya setuju dengan 3-4 bapak yang terakhir ngomong apa itu. Biarin aja biar rame. Jika perlu itu tarik-tarikan rambut satu sama lain. Tapi capresnya nggak mungkin mau. Kenapa? Karena gini, yang capres nomor 3 lagi bangun rumah mewah di ladang petani di Jawa Tengah. Makanya ngomel-ngomel beras mahal. Karena dia juga merasa beli tanah pertanian yang dibuat rumah. Jadi untuk menutupi busuknya. 1, 2, kata Ali Imron. Tahu Ali Imron? Ex-teroris ya, tapi dia udah insiap dan saya suka orang itu sportif banget dan dia sukanya itu memberi memberi inspirasi kepada kita. Ali Imran mengatakan gini, kalau orang normal itu senang damai, kalau teroris senangnya gegeran. Kenapa? Dengan geger berarti mereka bisa menciptakan lahan jihad. Dengan jihad ujung-ujungnya nggak tahu lah apa itu agama, aku nggak ngerti. Oke? Jadi di situ artinya duit mereka ini yang diterima masih banyak. Sesuai dengan berita-berita di luar negeri, termasuk berita UK, bukan BBC saja loh ini. Berita bisnis itu termasuk berita luar negeri segala mempersoalkan tentang pilpres kita. Jadi kalau yang lalu saya membahas tentang PBB, yang lapor adalah orang 2 bekas ketua KPK tahun 2018. Bung Benny sudah cari siapa dia. Nah, terus sekarang ini apa yang dilakukan dengan dari 2 capres salah satu itu sama persis dengan suara-suara yang ada di
luar negeri, media-media luar negeri. Jadi di sini ngerti apa maksudnya. Maksudnya Indonesia tidak disenangi oleh luar negeri kalau Indonesia maju dan Indonesia damai. Mereka lebih suka kita kalau perang-perangan. Lah, udah ngerti kan apa? Terus jadi saya hubungin dengan ngomongan Pak Ali Imron. Bahwa kalau yang suka demo-demo, suka gegeran, suka rame-rame, ya artinya mereka itu adalah teroris. Yang ujung-ujungnya nanti jihad. Loh, ini ada videonya, jangan ketawa, nanti saya kirimin ke kamu. Jadi saya cuman meneruskan, maksudnya mengulang video itu aja. Gitu ya. Jadi untuk menyadarkan kita semua, jangan dianggap remeh bahwa ada ibu-ibu keturunan kayak gitu itu, umurnya 74 tahun, dia membawai demo dan berorasi dengan pakaian panjangnya, mengatakan bahwa Jokowi PKI, Jokowi nggak tahu deh apa aja, dan Cina-Cina ikut dimasukin, disangkutin ke situ. Oh my God. Nah, ini artinya apa? Artinya tidak sepele itu, tapi memang ada yang mendalangi. Kita orang waras, yang komen di sini orang waras semua, makanya kita ketawa-ketawa. Tapi yang di lapangan itu nggak waras, dan yang saya ngomong siram bensin itu bener adanya loh, dan udah ditangkap orangnya. Jadi saya nggak bohong. Berarti sebenarnya di lapangan tuh banyak yang aneh-aneh, hanya saja mungkin media tidak mau mengekspos atau gimana. Tapi yang jelas setingkat Reuters saja itu juga mengekspos. Jadi kira-kira kita yang waras harus waspada, atau elit politisi dibiarkan saja menari-nari di atas penderitaan rakyat. Terima kasih. Iya. Nah, kalau saya pribadi sih pikir begini. Ya, dulu kan kalau pemilu tenang-tenang, menang ya menang, saya kalah. Kenapa ini kali begitu kacau? Ya dari awal-awalnya saya lihat udah ada kayak gejala-gejala yang bikin kacau gitu. Kalau saya lihat ya. Nah, dari MK. Nah, terus saya juga kaget. Nah, terus belakang-belakang kan ada kelihatan presiden kemana-mana kunjung keluarin angka 2. Jadi, seolah-olah mereka tuh tambah mendalam. Ini pasti campur tangan siapa gitu. Nah, kalau di zaman-zaman dulu kan nggak ada kayak gitu-gitu ya, tenang-tenang, murni gitu. Jadi sekarang sedangkan presiden itu kan orang dalam 2. Gitu. Ya gitu doang. Silakan. Ini saya bukan membela siapa-siapa, cuma kalau sampai terbukti tidak ada kecurangan yang katanya masif itu, terus yang melaporkannya itu ada sanksinya nggak? Ya pihak Ganjar dan Mahfudnya itu mendapat sanksi atau tidak? Ya nggak sembarangan begitu aja, karena itu kan menciptakan keresahan. Itu yang menurut saya sih. Kalau opini saya masih penasaran ya Pak. Kalau saya kan masyarakat yang lulusan cendekiawan yang musik mungkin ya Pak. Saya jadi merasa heran aja kalau kandidat 1, 2, 3 orang lebih memilih kandidat nomor 2. Kompabilitasnya orang kan menilai masyarakat yang bisa ngomong sama yang figurnya berkarisma ya Pak. Tapi kalau sementara calon nomor 2 itu kan jauh dari di awangan-angan Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kata orang curang dan itu nyata jelas dari perubahan intelektual kita menilai hal yang tadi saya masukkan tadi itu nggak masuk akal dilihat orang. Artinya kan angket itu sendiri memang harus diadakan Pak.
karena kecurangan itu terjadi seperti yang saya rasain, saya nggak merasa dihargai gitu Pak. Karena dari satu kakak saya ada 3 anggota calon pemilih, tapi satu pun tidak ada sampai ke alamat rumah saya yang domisili wajib pajak, bayar pajak Pak. Jadi yang ketiganya saya menilai kalau nanti masuk ranahnya MK, berarti kita masuk MK lagi Pak. Mungkin gitu Pak. Terima kasih. Menurut saya sangat bagus. Karena apa? Ini untuk membuktikan bahwa cawe-cawe presiden itu bisa kena diangket dan dihukum. Jadi di politik maupun hukum, kedua-duanya harus jalan. Karena ini harus membuktikan. Karena ini kalau ini nggak dilakukan, nanti pilkada November akan terjadi cawe-cawe lagi. Itu bahaya. Karena apa? 285 pemilihan nanti akan terjadi di seluruh Indonesia. Nah itu, jadi kalau ini nggak dilakukan, ini bahaya bagi demokrasi Indonesia. Ya demokrasi sih boleh demokrasi, kan ada batasnya, kan nggak perlu kan. Apa gara-gara demokrasi mengacaukan bangsa Indonesia kan ya nggak bisa juga, bener nggak? Udah diputusin KPU. Kan mau 1 mau 2 ngotot macam-macam pakai pengacara sih mau aja dibayar 1.000 2.000 ya bayar, emang ada gratis ya, nanti sampai macam-macam. Kalau sampai ini nomor 2 dia kan macan lagi tidur dibangunin, bener nggak? Dan tambah kacau, apalagi ada bedil aja, aku sih takut ada bedil. Ya memang itu kan sesuai dengan prosedur ya. Kalau ada paslon yang tidak puas, ada yang menemukan ya pelanggaran-pelanggaran, dirugikan dan sebagainya, itu betul salurannya memang ke MK. Ya saya sangat mendukung itu, boleh silakan. Tapi untuk paslon 3 jangan lupa ya, untuk Boyolali harusnya dibawa semua itu bukti-buktinya, kecurangan-kecurangan yang TSM, terstruktur, sistematif dan masif ya, dari kepala daerahnya ya, dan semua jajarannya ya, sampai di kepala desanya ya, untuk memenangkan 03. Jadi fair ya, itu yang disebut TSM ya, melibatkan semua aparat di daerah tersebut untuk memenangkan pasangan tertentu ya. Jadi 03 jangan lupa, mereka pun juga nggak bersih amat, tapi itu memang hak mereka ya. Jadi jangan sampai ya menuding orang lain tapi lupa dirinya pun sendiri pun juga nggak bersih amat. Nah kemudian saya melihat ya paslon 03 itu bukan negarawan, sama sekali bukan negarawan, dia cuma politisi. Ya, oke, terima kasih. Menurut saya sih nggak apa-apa untuk demokrasi yang lebih baik ke depannya. Kecurangan-kecurangan itu perlu diungkap agar menjadi catatan ke depannya lebih baik dan tidak dilakukan lagi. Sebetulnya peringatan-peringatan dari cendekiawan itu sebelum pemilu juga dicuekin gitu, harusnya menjadi perhatian juga. Mungkin itu juga termasuk dalam protes-protes ke Mahkamah Konstitusi. Mungkin juga ada yang vokal itu baik agar menjadikan pelajaran gitu untuk kedepannya lebih baik, tindakan-tindakan yang salah supaya diperbaiki gitu. Makasih ya. Saya pikir ini langkah yang baik ya untuk kemajuan bangsa ke depan. Jadi memang harus diusut ke Mahkamah Konstitusi karena ini langkah litigasi yang diperbolehkan oleh undang-undang. Namun kalau boleh saran kepada Bapak Ibu yang menjadi pengacara atas kasus-kasus ini, mohon kalau bisa jangan satu petitum dan satu posita atau 5 petitum 5 posita. Kalau bisa memang petitumnya itu 10.000, 15.000 gitu.
Positanya mungkin 30.000 atau 25.000 buah posita gitu. Artinya apa? Artinya pekerjanya di level mikro, di level terkecil. Jadi bila mana ada dugaan kecurangan terjadi di TPS di kota A misalnya, itu gugat dan tuntut TPS kota A dengan petitum dan posita tersendiri gitu. Sehingga Mahkamah Konstitusi itu akan cukup detail mengerjakannya dan memutuskannya dari satu TPS ke TPS yang lain. Jadi tuntutan itu harus berbasis TPS, jangan hanya berbasis kota atau provinsi yang bisa diterima sekaligus bisa ditolak. Itu merugikan bagi demokrasi bangsa. Terima kasih. Saya sih harapinnya memang di tempat saya sih itu yang menang tuh Prabowo gitu ya. Tapi kok saya sih pilihnya Ganjar gitu ya. Saya sih ya. Tapi Ganjar kan kalah jauh gitu ya. Tapi kalau buat saya di penuntut gitu ya, penuntut apa namanya yang sekarang ngasihin angket itu, kalau memang jumlahnya signifikan ya bisa besar gitu ya, lakukan aja sih sebenarnya sih dengan semangat gitu ya. Tapi kalau misalkan enggak ya capek-capek juga sih. Tapi memang tetap dikasih sih yang punya. Tapi saya harap sih ini jumlahnya udah besar kali ya, bisa ngalahin sampai itu tuh yang sampai 59% itu selisihnya tuh bisa sampai ke sana kali kecurangannya ya. Saya harap sih gitu. Itu aja. Iya, ini saya baca dari salah satu sosial media aja sih. Katanya harusnya suara mereka itu 30% lebih. Wah, saya bingung deh. Jadi banyak dari lembaga survei dan dari KPU sendiri suaranya udah mirip-mirip gitu ya, nggak ada yang beda sendiri. Jadi seakan-akan KPU itu salah, lembaga surveinya salah semua, udah dibayar semua. Dan kemarin juga ada video yang protes di KPU pakai saksi tapi saksinya nggak benar, ya kan, ditanya siapa juga nggak bisa jawab, ya yang suap juga dia nggak bisa jawab. Jadi saya bingung gitu, ini maksudnya apa sih gitu ya? Maksudnya kalau yang kayak gini-gini nggak terbukti itu harus dilaporkan juga gitu loh, karena dia bikin ribut terus gitu loh. Maksud saya kalau benar ya nggak apa-apa, tapi kalau dia bikin keterangan palsu juga berarti dia juga nggak benar gitu loh. Jangan bilang orang nggak benar kalau diri sendiri nggak benar juga. Oke, makasih. Menurut saya sih ini sebenarnya yang mengajukan tuntutan itu udah tahu lah nggak bakalan bisa berubah ya namanya keputusan KPU. Apalagi ini kan lawannya petahana, jadi ya cuman mau nunjukin aja bahwa mereka nggak pantang menyerah gitu, walaupun udah diputuskan kalah ya, tapi masih mau coba berjuang lewat jalur lain. Ya kalau buat saya ini mah nggak ngaruh ya, nggak akan mengubah keadaan. Apalagi lawan petahana yang dimana kalau mau dibilang curang pun zaman sekarang tuh curangnya bukan manipulasi suara, bukan penggelembungan. Kalau seperti itu udah gampang ketahuan. Tapi kan curangnya udah melalui ini yang awalnya kan keputusan MK bisa diubah-ubah dan langsung berlaku. Lalu yang masifnya lagi itu melalui penyaluran bansos, dan ya mungkin kita nggak tahu ya kalau di pelosok ada ancaman-ancaman. Ya siapa sih yang mau ambil resiko, misalkan ada kepala desa dideketin sama orang tinggi tegap, kalau mau aman ya pilih yang tertentu calonnya. Ya kalau soal suara sih udah susah dibuktiin deh, karena emang ini bener-beneran ada orangnya dipilih gitu. Cuman ya dari saya kalau mau lawan petahana susah deh. Jadi nggak ada sejarahnya petahana itu kalah selama ini. Apalagi yang kemarin kita tahu di Rusia banyak yang nggak suka, banyak yang komplain sama Putin, tapi tetap aja dia menang mutlak. Ya karena dia petahana, susah untuk dijatuhkan. Dari saya itu aja, terima kasih. Ini soal kebiasaan ya. Jadi dalam melakukan apa-apa kan kita diwakili nih, atau kita dibantu oleh orang-orang cerdas, orang-orang pintar yang duduk di pemerintahan, khususnya yang membuat masalah peraturan, undang-undang atau hukum gitu ya. Jadi ini kecenderungannya tuh
tidak bicara mendetil pahit sampai sepahit-pahitnya di depan. Jadi ketika ada celah ini akal-akalan, mulai yang tadi penelpon sebelumnya bilang ada dari MK, terus dana bansos, ini kan adalah sebetulnya celah-celah gitu loh. Sebetulnya para pembuat hukum kita itu kadang ngerti, tapi dibiarkan dulu, tunggu sampai itu dipakai kayak jadi senjata pamungkas. Nah kayak begini momennya dipakai gitu loh, pas untuk pemenangan pemilu, dan itu gray area. Sulit ditafsirkan untuk dikatakan curang atau enggak gitu loh. Sulit dikatakan itu melanggar atau enggak, karena bermain di gray area gitu. Dan kepinterannya lah yang kepinterannya si kontestan untuk memanfaatkan ini. Jadi kayak main bola aja gitu loh, kayak kemarin, atau bulu tangkis kan juga gitu kan, si Ginting kan raketnya juga begitu. Ada celah-celah kayak begitulah dalam aturannya. Tapi yang paling jelas sih semuanya seharusnya memang mulai sekarang diperbaikin, dibicarakan di awal sepahit-pahitnya, kemungkinan-kemungkinan apa yang bisa jadi celah itu diantisipasi gitu. Dan juga ya inilah sebetulnya bikin aturan aja kita nggak ini ya, nggak komprehensif, nggak holistik gitu. Ya kayak hari ini aja kita nanganin Jakarta juga kembali macet gara-gara hujan, gara-gara banjir gitu ya. Jadi nggak ada penanganan, orang-orang pinter nih nggak tahu deh makan apa, hasil kerjanya juga tidak ada pertanggungjawabannya begitu. Terima kasih. Kalau saya mengomentari, ya itu ibarat tadi malam itu kan semua pada banyak yang menyaksikan ya pertandingan Indonesia melawan Vietnam sepak bola. Kenapa kok nggak Vietnam nggak ribut, ikhlas-ikhlas saja, andai kata Indonesia kalah pun tapi sportif pasti ya semua menerima, padahal kita tuan rumah. Andai kata kalah kebetulan menang, jadi persoalannya bukan kalah menang, persoalannya itu fair play-nya. Kalau unfair ya pasti musuhnya pasti marah. Mereka sudah berjuang habis-habisan. Saya menyimak ini opininya para sivitas akademika, Mbak Nana. Begitu juga si budayawan yang paling senior kan Gunawan Muhammad. Itu tahun 77 saya itu sudah langganan majalahnya dia, jurnalis, jadi dia pemilik majalah Tempo. Tahun 77 ya dia juga yang sudah yang memimpin, dan dia marah, dia kecewa, dia sama dengan saya, atau saya lah sama dengan dia. 2014 milih Pak Jokowi, 2019 milih Pak Jokowi. Tapi begitu terakhir-terakhir seperti itu, waduh, dibelain terbang ke Demak ketemu Gusmus itu kan, ke mana itu Demak apa di mana itu Jepara itu daerah Jawa Tengah sana lah, bersama kawan-kawan ya budayawan atau seniman yang baik lah. Begitu juga aktivitas akademika, profesor, guru-guru besar, dosen-dosen, mahasiswa, para rohaniwan, ya terus para aktivis-aktivis demokrasi, sebut saja misalnya Ray Rangkuti, Abraham Samad. Ini kan orang-orang yang nggak punya kepentingan partai, nggak punya kepentingan pribadi, tapi mereka peduli dengan kehidupan demokrasi, budaya demokrasi di negeri ini. Ini 2024 ini rusak demokrasinya ini. Dan yang merusak ya maaf-maaf kata, saya harus sebut Pak Jokowi. Mereka tudingannya ke sana. Jadi partai-partai itu yang komplain atau protes ke MK, mereka itu berjuang atas nama kebenaran. Begitu juga sivitas akademika itu memperjuangkan kebenaran itu, Mbak Nena, walaupun sering kalah, tetapi dia nggak salah. Jadi mereka tetap berjuang terus demi kebenaran. Kalau kebenaran ini mampu dan berhasil ditegakkan, kemudian tercipta keadilan, yang menikmati itu anak cucu kita berikutnya. Jangan dibudayakan dengan kejahatan-kejahatan yang tidak beretika, tidak bermoral. Jadi para akademisi itu berjuangnya itu menggunakan moral force,
kekuatan moral. Mereka nggak punya kekuatan fisik, kekuatan finansial, nggak punya masa mereka. Tapi mereka melihat katanya nggak benar gitu. Mungkin apa yang dibicarakan tadi oleh Pak Yance dan kawannya tadi merupakan satu opini yang memang bagus. Dan kedua juga yang saya lihat dari pengalaman seorang Putin yang memenangkan juga kemenangan Pilpres yang baru-baru ini, bahkan ia mengundang kandidat yang kalah untuk membantu ia menjadi satu bagian di dalam pemerintahannya. Dan ini penting sehingga damai sejahtera memberikan satu kekuatan baru untuk ke depan mendukung 02 menjadi yang terbaik untuk masyarakat tentunya. Terima kasih. Jadi kalau menurut saya, kalau memang dipermasalahkan Sirekap, Kikon dan sebagainya, saya pikir tidak perlulah, kan sudah nggak digunakan. Ngapain lagi dipertentangkan dia curap? Kan yang digunakan jelas real count. Sudah jelas, itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya saya juga kadang bertanya, ya apa sih yang dicari itu? Apa yang dicari kan sudah jelas-jelas ini sudah diumumkan. Mau ngajukan ke mahkamah itu, Mahkamah Konstitusi untuk apa? Apanya mau dianu? Tidak mungkin juga itu bisa, kan terlalu jauh selisihnya seperti dibilang tadi Bapak itu bahwa 01, 03 ditambah juga belum mengalahin 02. Jadi ya sudahlah, mari kita legowo lah, kita bangun bersama NKRI ini. Gitu saja saya kira. Terima kasih. Ya. Baik, mitra bisnis, kita cukupkan sampai di sini. Opini komentar Anda kami tampung dalam Businessman Opinion. Terima kasih sudah bergabung. Saya Mary Agustin.